Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami, Dwi Prayoko, Doris Rifkia Belgis, Indah Nurul Ma'rufah, M. Arif Andriansyah, dan Reza Sofia. Pengertian BUMN. BUMN menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan yang dipisahkan. BUMN adalah badan usaha milik negara yang berbentuk perusahaan perseroan atau persero sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 dan perusahaan umum atau perum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998. Manfaat Badan Usaha Milik Negara. Manfaat badan usaha milik negara dalam fungsi dan peranannya memiliki berbagai macam manfaat-manfaat yang diberikan kepada negara dan rakyat Indonesia. Manfaat badan usaha milik negara adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh kebutuhan hidup berupa barang dan jasa. Yang kedua, membuka dan memperluas lapangan pekerjaan bagi penduduk angkatan kerja. Yang ketiga adalah mencegah monopoli pihak swasta di pasar dalam pemenuhan barang dan jasa. Yang keempat adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas dalam komoditi ekspor berupa penambahan devisa, baik migas maupun non-migas. Yang kelima adalah mengisi kas negara yang bertujuan memajukan dan mengembangkan perekonomian negara. Yang selanjutnya adalah kegiatan BUMN. Jenis-jenis kegiatan yang dilakukan oleh BUMN antara lain, yang pertama adalah Badan Usaha Perseroan atau Persero, yaitu badan yang menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mengejar keuntungan, guna meningkatkan nilai badan usaha. Contoh badan usaha perseroan atau Persero yaitu PT Pertamina, PT Kimia Farma, PT Kereta Api Indonesia, PT Bank BNI Tbk, PT Jam Sostek, PT Garuda Indonesia, PT Perubahan Pembangunan, PT Telekomunikasi Indonesia, dan PT Tambang Timah. Yang kedua adalah badan usaha atau perum, yaitu badan yang menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyedia barang dan jasa berkualitas dengan harga yang dapat dijangkau masyarakat menurut prinsip pengelolaan badan usaha yang sehat. Contoh dari badan usaha atau perum adalah Perum Damri, Perum Bulog, Perum Pegadaian, Perum Percetakan Uang Republik Indonesia, Perum Balai Pustaka, Perum Jasa Tirta, Perum Antara, Perum Peruri, dan Perum Perumnas. Peran BUMN dalam perekonomian Indonesia. 1. Menjadi penyeimbang perekonomian. Badan usaha milik negara dapat menjadi solusi atas permasalahan-permasalahan yang timbul, baik dalam sektor ekonomi ataupun pelayanan masyarakat. Pemecahan masalah yang dilakukan yaitu dengan menerapkan beberapa kebijakan yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi. 2. Pengelola sumber daya alam potensial milik negara. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan perlu dikelola untuk kemakmuran masyarakat. Badan usaha milik negara yang turut mengelola sumber daya alam dengan kesesuaian dan keadilan dan kesejahteraan rakyat akan membantu mempertahankan keseimbangan perekonomian. 3. Sebagai penyedia lapangan kerja. Peran badan usaha milik negara yang lainnya yaitu sebagai salah satu penyedia lapangan kerja. Suatu badan usaha tentunya akan membutuhkan tenaga kerja di berbagai sektor dan wilayah usaha negara di seluruh Indonesia. Tujuan BUMN. BUMN didirikan dengan tujuan 1.
memberikan sumbangan dan penerimaan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. Dalam hal ini, badan usaha milik negara diharapkan bisa meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat, memberikan kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dan membantu penerimaan keuangan negara. Yang kedua, mengejar keuntungan dalam hal-hal tertentu untuk melakukan pelayanan umum. Yang ketiga, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Dan yang keempat, menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dirasakan oleh sektor swasta dan koperasi. Baik, saya melanjutkan di slide selanjutnya, yaitu jenis-jenis BUMN. Terdapat dua jenis BUMN yang dapat diketahui antara lain: 1. Badan Usaha Perseroan atau Persero. 2. Badan Usaha Umum atau Perum. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.